Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Dharma Andika sebagai narator dan teman-teman saya yaitu Saya Diana Putri Anjani sebagai pengisi form. Kenalkan nama saya sebagai Peksos. Bandi. Kenalkan, nama saya Rahel Najma Astariana dan di sini saya berperan sebagai klien. Rahel. Di sini saya ingin menjelaskan tentang narasi kami, yaitu kasus ini menceritakan seorang anak berusia 14 tahun yang dilantarkan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut merupakan korban dari permasalahan kedua orang tuanya. Pada akhirnya, klien ditempatkan di panti secara terpaksa oleh kedua orang tuanya dengan harapan waktu yang keras yang dimiliki oleh klien dapat berubah. Selain itu, klien mengalami trauma karena ditelantarkan oleh ayahnya. Masuk pada tahap yang pertama yaitu engagement. Engagement ini merupakan awal dalam menangani kasus bagi seorang peksos. Engagement adalah tahap perkenalan awal dan kontrak awal. Pada tahapan ini seorang peksos mencoba menjalin hubungan baik terhadap klien agar seorang klien dapat menerima dan merasa nyaman dengan kehadiran peksos. Dalam kasus ini pada tahapan ini seorang peksos melakukan pertemuan pertamanya di panti tempat Rahel tinggal saat itu. Dalam pertemuan ini, peksos mencoba membangun hubungan awal yang baik dengan si klien dengan memulai percakapan menggunakan skill atau kemampuan yang dimiliki peksos untuk membangun hubungan yang baik dengan klien tersebut. Oke. Langsung ya. Halo halo Ade, perkenalkan nama saya Faza Rizpaskia, panggil aja Kak Faza ya. Kalau boleh tahu nama Ade siapa ya? Kita kenalan yuk. Halo Ade. Apa bisa didengar Ade? Iya, halo. Halo. Nama saya Rahel Najma Astariana dan Kak Faza bisa memanggil aku Rahel. Oke, aku di sini sebagai pekerja sosial yang akan menangani Ade Rahel saat ini. Jadi beberapa hari ke depan aku akan datang ke panti untuk ketemu Ade. Oke? Nanti kita cerita-cerita ya. Baik, Kak. Oke, Ade Rahel gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oh, baik. Alhamdulillah. Ade Rahel udah makan? Apa belum makan? Udah, Kak. Oh, Ade Rahel ada kegiatan nggak hari ini? Ada kegiatan apa aja? Paling nyapu, paling beres-beres kamar aja, Kak. Oke, wah, seru banget tuh ya. Aku nggak sabar jadi ingin dengar cerita-cerita tentang Ade Rahel ini ya. Ade Rahel setuju nggak kalau beberapa hari ke depan kita cerita-cerita? Setuju, Kak. Oke,
Oh ya, kakak punya kertas isi data diri dan persetujuan. Kalau aku yang menangani Ade Rahel ini beberapa hari ke depan ya. Kakak minta tolong Ade Rahel nanti isi ya. Ya, Kak. Oke. Lanjutkan dari assessment. Tahap yang kedua yaitu assessment. Tahap assessment ini merupakan tahap di mana Paxos mengumpulkan data-data atau informasi mengenai klien, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi kliennya untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan. Pada tahapan ini, pada tahapan ini, Paxos mengumpulkan data-data atau informasi mengenai Rahel kliennya, yaitu dengan mengajak klien untuk mengisi form assessment yang berisikan tentang informasi yang mencakup sosial, lingkungan, asesmen mental atau emosional, kesehatan fisik, kegiatan sehari-hari atau instrumen, kegiatan kehidupan sehari-hari, ekonomi, serta pelayanan formal yang saat ini diterima oleh klien. Selanjutnya, setelah mengisi form assessment, dilanjutkan dengan membuat assessment tools. Oke, saya lanjutkan kepada Paxos dan klien. Oke. Ade Rahel gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah baik. Oh iya, Ade Rahel kira-kira tinggal di panti ini udah berapa lama? Udah 2 tahun, Kak. Oh, udah 2 tahun ya? Cukup lama Iya. juga ya? Iya. Kak Faza boleh dengar nggak cerita Ade Rahel kenapa Ade Rahel sekarang tinggal di panti? Jadi gini, Kak. Karena aku sering melihat ibu berantem sama ayah. Gara-gara ayah selingkuh sama wanita lain. Nah, gitu. supaya ibu nggak pengen ngeliat aku, supaya ibu bisa melindungi aku, dan supaya aku nggak memikirkan tentang kerusakan rumah tangga yang ayah dan ibuku hadapi, jadinya aku dibawa ke panti asuhan, Kak. Oh, gitu ya. Sembari kita cerita-cerita, kamu sekalian ngisi Genomap yang kakak kirim di room chat ya. Siap, Kak. Ya, oh jadi Ade Rahel ini ditinggal sama kedua orang tua. Apa dikasih ke panti asuhan karena cerai? Sebenarnya ayah sama ibu belum bercerai, Kak. Cuman ayah sama ibu belum bercerai karena belum mengadukan permasalahannya ke lembaga bantuan hukum. Oh, jadi Jadi aku tuh berharap semoga Kak Faza bisa membantu ibuku agar bisa diceraikan sama ayahku, karena kalau yang menceraikan ayahku, ibuku bisa dapat warisan dari ayahku gitu. itu ya. Maaf ya kalau perkataan kakak bikin Ade tersinggung atau apa gitu ya. Iya, Kak, nggak apa-apa kok. Jadi Ade tinggal di panti udah 2 tahun.
karena orang tua cerai secara tidak resmi ya. Iya. Oke, Adek Rahel, terima kasih atas waktunya. Pertemuan kita hari ini sampai sini dulu ya. Kakak pamit dulu ya, oke, Rahel? Iya, Assalamualaikum. Kak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya planning. Dika, silakan planning. Yuk. Oke, kita lanjut. Oke. Tahap ketiga yaitu planning. Planning ini merupakan tahap di mana Pexos dan klien membuat rumusan planning yang akan dilakukan guna membuat keluar dari masalah yang dihadapi. Dalam tahap planning ini, ada tahap di mana Pexos merumuskan tahap-tahap prioritas yang terjadi pada klien. Perencanaan pemecahan masalah adalah suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, biaya, metode teknik, peralatan sarana, prasarana, dan waktu. Yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Pexos dan juga klien bersama dalam membuat poin-poin dan menentukan masalah apa yang akan diprioritaskan bagi klien dan Pexos. Masih bersama dengan klien, Pexos membuat poin-poin masalah, lalu diidentifikasi oleh Pexos apa yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya, Pexos mengevaluasi tingkat intervensi untuk setiap apa yang dibutuhkan oleh si klien. Lalu membuat Pexos dan klien membuat tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Selanjutnya menentukan tujuan-tujuan yang akan diambil klien, dan yang terakhir pada tahap ini Pexos dan klien meresmikan kontrak dari kesepakatan Pexos dan juga klien. Selanjutnya saya kembalikan ke Pexos dan klien. Oke, halo, assalamualaikum Adek Rahel, ketemu lagi kita ya. Iya, waalaikumsalam, Kak Faza. Oke, Adek Rahel gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik aja, Kak. Ada hal menarik nggak di pagi hari ini? Nggak ada, Kak, sama seperti biasanya. Oke, Adek Rahel, kemarin kita kan udah cerita-cerita nih tentang masalah Adek. Nah, sekarang kita cari solusi bersama-sama yuk untuk menyelesaikan masalah itu. Setuju nggak? Iya, Kak, aku mau. Oke, Adek Rahel, kita sama-sama isi form ini yuk. Nah, kita lihat di room chat ya. Oke, Adek Rahel, Baik, Kak. ini adalah solusi awal yang kita rencanakan bareng. Setuju nggak? Setuju. Kakak bisa tolong bacain? Oke, boleh. Kakak bacain dulu ya. Iya, Kak. Oke, yang pertama kita rencananya akan menelepon Adik setiap minggu. Boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh banget. Yang kedua, kita akan mengunjungi Adik ke panti setiap 2 minggu. Setuju? Wah, aku seneng banget, Kak. Oh, ya. Nah, terus yang ketiga itu kita akan berkumpul dengan Adik di rumah setiap bulan. Setuju nggak? Wah, ide yang bagus. Oke, insya Allah kakak akan tetap membantu Ade ya. Semoga apa yang kita rencanakan berhasil, oke? Oke, Kak. Oke. Oh iya, Kak. Aku boleh minta tolong sama kakak? Boleh? Ya, jadi aku berharap semoga ayah bisa secepatnya menceraikan ibu. Amin. Tapi ya supaya
ibuku tidak terus-terusan kepikiran sama ayah. Nah, udah gitu aku pengen ibuku punya keterampilan lain gitu, misalkan menjahit supaya ibuku bisa punya penghasilan sendiri, Kak. Nah, dan sebenarnya ibuku itu berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Nah, kalau bisa sembari ibuku menjahit, ibuku juga tetap menjadi asisten rumah tangga, tapi rumahnya itu di dekat kursus menjahit gitu, Kak. Tolong ya, Kak, Kakak carikan. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, Kak. terima kasih Ade udah cerita-cerita karena waktunya sudah habis. Nah, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Iya, Kak. Terima kasih juga ya, Kak, sudah mendengarkan keluh kesahku. Ya, Kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Dika silahkan intervention. Naruh. Oke, kita lanjut ke tahap 4, yaitu tahap implementation. Tahap implementation ini merupakan tahap pelaksanaan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap planning. Pelaksanaan pemecahan masalah adalah suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resolusi dan advokasi. Pada tahap ini, Peksos dan kerabat dekat dari klien membantu proses klien bisa menjalankan keberfungsian sosialnya. Pada tahap ini juga si Rachel mendapatkan pelayanan untuk pemecahan masalah. Kegiatan atau pelayanan yang dilakukan memberikan hasil yang baik dari kegiatan atau pelayanan tersebut. Berikut kegiatan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh Rachel dan hasilnya. Yang pertama, klien melakukan kegiatan secara disiplin di panti dengan bantuan pengurus panti. Hasilnya, klien menjadi anak yang rapi, mandiri, bisa mengurus pakaiannya sendiri, dan lebih bisa diajak kerjasama. Yang kedua, klien melakukan kontak dengan ibunya di telepon setiap minggu dengan bantuan pihak panti dan mengunjungi klien ke panti setiap 2 minggu serta berkumpul dengan klien di rumah setiap bulan. Hasilnya, ibu klien menghubungi klien via telepon setiap minggunya dan klien pulang ke rumah setiap bulan. Yang ketiga, klien melakukan pembelajaran serta kegiatan panti seperti belajar mengaji dan mengurus keperluan sendiri di panti dengan bantuan ustadznya. Hasilnya, klien sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, menjadi anak rapi, mandiri, bisa mengurus pakaiannya sendiri, dan lebih bisa diajak kerjasama. Yang keempat, klien melakukan pendidikan di sekolah dengan bantuan pihak panti yang menyekolahkan guru yang mengajarinya di sekolah. Hasilnya, klien lebih rajin dalam menyelesaikan tugas sekolah. Klien jadi lebih mudah berinteraksi di sekolah dengan temannya. Oke, saya kembalikan ke Peksos dan lain. 3 menit ya. Oke, Assalamualaikum Ade. Ketemu lagi kita. Ya. Waalaikumsalam.
Halo, Adek? Wah, putus-putus nih. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Adek Rahel gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Ada hal menarik nggak di pagi hari ini? Ada, Kak. Nggak ada Jadi, ya. tadi pagi habis sarapan, aku diajarin sama ibu angkat. Ngomongnya gimana? Jadi gini, Kak, tadi selesai sarapan aku diajarin mengaji, Kak, sama pengurus panti. Oh, gitu. Rajin banget ya Aku seneng ngajinya. banget, Kak. Sekarang aku bisa ngaji. Oh, oke. Berarti Rahel pinter ngaji ya. Oke. Kita lanjutkan ke proses rencana kita ya. Gimana Ade Rahel? Apakah Ibu sudah menelpon? Sudah, Kak. Oh, udah. Tadi sebelum Kakak mewawancarai aku, Ibu sudah menelpon aku terlebih dahulu, Kak. Oke. Ade Rahel terakhir kali pulang ke rumah kapan? Akhir kali aku pulang ke rumah sebulan yang lalu kan, Kak, sama kakak itu. Oh, gitu. Ade Rahel tetap sabar ya. Insya Allah kakak akan tetap membantu Ade Rahel untuk mencari solusi bersama lagi terkait apa yang kita hadapi kurang dari rencana kita Kak. sebelumnya. Oke? Oke. Oke, Ade Rahel, setelah kita diskusi kembali, ini adalah solusi tambahan untuk kasus Ade Rahel. Kakak harap solusi ini dapat membantu Ade Rahel. Yang pertama Solusinya itu, apa tuh, Kak? oke, kakak akan membacakannya ya. Yang pertama itu kita akan menghubungi nenek Ade Rahel untuk ikut menengok Ade Rahel ke panti sesering mungkin. Ya, oke. Oke. Yang kedua Oh, itu jadi nenek aku sama ibu bakalan berkunjung ke panti, Kak. ya, yang kedua itu Ih, ya, yang kedua itu kita akan menghubungi paman dan bibi Rahel ya untuk ikut membantu masalah yang Rahel hadapi dan ingin pulang ke rumah dengan suasana yang tentunya nyaman untuk adik Rahel. Oke? Oke, Kak. Oke. Oke, adik Rahel, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan solusi yang kita rencanakan dapat berhasil ya. Oke? Amin. Oke, Kak. Sampai di sini dulu ya. Kakak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya evaluasi. Dika. 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 Evaluasi. Evaluasi ya. Ntar dulu ya. Ntar dulu ya.
Dika, ayo Dika. Ya, ntar ya. Kalau kelamaan nanti ngeditnya susah, Dik. Dika, kalau kelamaan ngeditnya susah, Dik. Ya, ini yang evaluasi nggak ada ya keterangannya aja ya. Ya. Gimana Ya. dong? Coba lu lihat dah. Enggak ada yang evaluasi. Lu bilang aja. Oh iya ada. Oke. Lanjut evaluasi ya. Oke, kita ke tahap 5 yaitu tahap evaluation. Pada tahap ini Pexos akan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari tahapan sebelumnya yaitu planning. Menilai tahapan pencapaian tujuan yang telah ditentukan pada tahap planning serta melihat kembali kemajuan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan sebelumnya. Dari kegiatan planning yang sudah dilaksanakan terhadap banyak kegiatan yang bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan awal. Kegiatan tersebut adalah klien sering melakukan kegiatan di panti, klien melakukan kontak dengan ibunya melalui telepon dengan bantuan pengurus panti, klien mengikuti pembelajaran mengaji di panti dengan bimbingan guru agama, klien mengikuti pendidikan di sekolah dengan bantuan para pengurus panti yang menyekolahkannya, serta klien melakukan konsultasi hukum di LBH sampai APIK dengan bantuan Pexos. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap kemajuan yang dihasilkan oleh klien. Oke, saya lanjut ke Pexos dan klien. Oke. Lanjut ya evaluasi. Rahel, siap? Rahel? Rahel siap, Rahel? Siap. Sudah siap ya? Oke, Assalamualaikum Ade Rahel. Ketemu lagi kita di pagi hari ini. Iya Kak, waalaikumsalam. Kakak tahu nggak? Kenapa? Aku senang banget sejak Alhamdulillah. Kak Faza bersedia menjadi teman ceritaku, aku jadi hari-hariku jadi lebih bahagia Kak, jadi lebih menyenangkan. Alhamdulillah ya. Ade Rahel, pagi hari ini ada hal yang menarik apa nih? Aku senang banget Kak, sebenarnya aku lagi senang banget karena sejak Kak Faza mewawancarai aku menjadi teman ceritaku, terus Kak Faza juga 2 minggu sekali berkunjung ke panti asuhan, terus Kak Faza juga kadang mendampingi aku pulang ke rumah. Aku jadi hari-hariku jadi lebih berwarna, Kak. Oke. Boleh kakak lanjut nggak?
Boleh. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana rencana kita yang didiskusikan waktu itu? Apa udah ada perkembangannya? Udah, Kak. Ibu jadi lebih sering menelpon aku. Terus eh, terus ayah juga sudah menggugat cerai ibu belakangan ini. Dan alhamdulillah ibu juga jadi punya keterampilan baru, Kak. Sekarang ibu jadi bisa menjahit, Kak. Terus selain itu ibu juga bekerja sampingan sebagai asisten rumah tangga, Kak. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak, atas bantuannya. Oke, sama-sama Ade Rahel. Iya, Oke. Kak. Oke, jadi bisa kakak simpulkan ya, seperti yang Ade Rahel rasakan. Alhamdulillah, Ibu Rahel sudah sering menelepon Rahel ya untuk mengunjungi Rahel ke panti. Terus yang kedua, Kak. Ade Rahel belum dapat pulang ke rumah karena faktor ekonomi juga ya. Dan keamanan diberikan oleh Ibu Rahel. Terus yang ketiga, Paman dan Bibi juga nggak bisa berbuat banyak karena mengalami nasib yang serupa dengan Ibu Rahel, yaitu terkendala faktor ekonomi. Oke. Oke, Delisa, kakak sudahi pagi hari ini ya, karena waktunya sudah mulai siang. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan evaluasi ini kita jadikan acuan untuk penyelesaian kasus Ade Rahel ini. Oke, kakak pamit dulu ya Ade Rahel. Iya, terima kasih banyak ya Kak atas bantuannya. Ya, sama-sama Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke tahap termination. Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak telah dicapai dan mungkin sudah dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pemecahan masalah. Dalam tahap ini juga membuat keputusan klien apakah melanjutkan prosesnya atau memutuskan prosesnya. Keputusan yang didapatkan dalam kasus Rahel ini adalah kasus dialihkan dengan alasan revisi rencana pelayan atau membutuhkan peksos atau unit yang lain. Hal ini dikarenakan peksos telah menjabarkan dan melimpahkan kasus dari klien dan ibunya kepada peksos di Panti Asuhan Al Khairon untuk ditindaklanjuti. Perubahan signifikan dari klien sejak evaluasi terakhir menunjukkan hasil positif. Klien yang sebelumnya jutek, pemarah, dan sering membangkang, kemudian perubahan menjadi pribadi yang lebih sadar, yang lebih sabar, disiplin, mandiri, dan taat beribadah. Kegiatan yang tertunda adalah ibu klien menginginkan status dan surat perceraian bisa disegerakan agar terhindar dari stigma negatif di masyarakat. Terdapat juga masalah yang belum bisa diselesaikan, yaitu masalah ekonomi. Ibu dari klien berharap supaya perekonomiannya kembali pulih agar bisa kembali tinggal bersama. Respon dari klien maupun dari keluarganya terhadap pengalihan kasus ini adalah ibu dari klien menerima arahan tersebut dan tujuan untuk dialihkan dalam pelayanan. Saya kembalikan kepada peksos dan klien. Silakan. Oke. Kita mulai ya. 3 menit. Oke, Assalamualaikum Ade Rahel. Ketemu lagi kita di pagi hari ini. Iya, waalaikumsalam Kak. Oke, Ade Rahel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke,
Ada hal menarik ya di pagi hari ini? Ade Rahel bisa cerita atau nggak ada? Mungkin Nggak ada. Paling aku pengen cerita kalau tadi pagi teman-teman aku ngajak aku main, Kak. Main karet. main karet ya. Kakak juga dulu Iya. sering main karet tahu sama teman-teman kakak. Terus kakak bisa mainnya nggak? Kakak bisa lompat-lompatnya nggak? Bisa kok bisa. Hebat dong. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita Iya, lanjut Kak. bahas permasalahan yang lain. Nah, kita setelah pelayanan yang kakak berikan kepada Ade Rahel ini, maka kakak Ade Rahel dapat diterminasi. Terminasi beberapa alasan mengapa dilakukannya terminasi. Kakak bacakan ya. Alhamdulillah Ibu Rahel sudah lebih sering untuk menelepon dan mengunjungi Rahel di panti asuhan. Dengan adanya kehadiran sosok Ibu Rahel yang lebih sering menjadikan Rahel lebih kuat dalam menjalani kegiatan di panti. Jadi Rahel lebih semangat di pagi hari. Terus adapun kesempatan Ade Rahel berupa dukungan lingkungan untuk mencapai tujuan sulit didapatkan bahkan dari orang yang mungkin menolong Ade Rahel seperti nenek Ade Rahel, paman atau bibi Ade Rahel. Hanya panti asuhan Al Khairon satu-satunya harapan Ade Rahel dalam mewujudkan cita-cita Ade Rahel untuk bersekolah sampai tamat. Kemudian bekerja mendapatkan uang untuk membantu ibunya. Nah, terminasi praktikum telah dilakukan secara kelembagaan di mana praktikan telah mempresentasikan dan melimpahkan kasus Ade Rahel dan ibunya kepada Sakti Peksos yang bertugas di panti asuhan Al Khairon untuk ditindaklanjuti. Akan tapi pihak panti asuhan dalam hal ini diwakili oleh Sakti Peksos hanya bisa menerima laporan praktikum sebagai masukan dan pembelajaran. Mereka tidak berjanji bisa membantu keluarga Ade Rahel karena mereka tetap berpegang pada fokus pelayanan pendidikan untuk Ade Rahel. Ya, bukan berarti menangani permasalahan keluarga Ade Rahel ya. Oke, baik Ade Rahel, alhamdulillah Ibu Ade Rahel sudah sering menengok Ade Rahel ya di panti Ade. Ade seneng nggak? Senang, Pak. Alhamdulillah seneng ya. Ade Rahel minta maaf ke ibu atau ke ayah kalau belum bisa membantu Ade Rahel untuk pulang ke rumah. Ade Rahel gak apa-apa kan tetap di panti? Iya, Kak. Nggak apa-apa kok, Kak. Oke, mungkin apa yang bisa Kak Faza bantu cukup sampai sini ya. Kak Faza minta maaf kalau selama menangani Ade Rahel ada kekurangan atau hal yang membuat Ade Rahel sakit hati. Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Oke, ya. Oke, insya Allah Kak Faza tetap pantau keadaan Ade Rahel ya di panti sampai Ade Rahel benar-benar bisa melanjutkan cita-cita Ade Rahel. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan yang lain kali kita akan bertemu. Iya, Kak. Oke. Terima kasih juga. Oke, terima kasih banyak Rahel. Kakak pamit ya. Iya, Kak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja dari kami untuk praktek Peksos dan kliennya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.